Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar yang sedang menonton? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Barka Batazar Gunawan dari program studi pemeliharaan mesin. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila, saya akan meresum sebuah buku pendidikan Pancasila ciptaan Ujang Chandra SH MH MIP. Nah, simak video berikut ini dengan seksama. Pada bab 1 menjelaskan orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya, agar mahasiswa mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bab 2 menjelaskan rumusan Pancasila, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang satu, rumusan Pancasila secara etimologi, yang kedua terminologi dan historis. Pada bab 3 yaitu menjelaskan tujuan mempelajari Pancasila, yaitu untuk mengetahui Pancasila yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Masuk ke bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab 1 menjelaskan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebab 2, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lambang negara. Burung Garuda adalah lambang negara karena burung Garuda tersebut melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Yang kedua, pengertian lambang negara. Garuda Pancasila sebagai lambang negara merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Yang ketiga, bentuk lambang negara, yaitu berbentuk burung Garuda. Kemudian 4, penggunaan lambang negara, yaitu digunakan pada gedung-gedung negeri atau di dalam pada kapal-kapal pemerintah yang digunakan untuk keperluan dinas. Penggunaan lambang negara pada gedung-gedung negeri tersebut di atas dilakukan pada tempat-tempat yang pantas dan menarik perhatian. Yang kelima, larangan penggunaan lambang negara, yaitu mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Masuk sebab 3, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PU/10 tahun 2012. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebab 1 menjelaskan pengertian filsafat. Kemudian memasuki sebab 2, yaitu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Masuk ke sebab 3, kita akan di dalam buku ini menjelaskan konsep dasar filsafat Pancasila. Pada sebab 4 menjelaskan landasan filsafat Pancasila. Kemudian memasuki bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Terbagi beberapa sebab. Pada sebab pertama menjelaskan pengertian nilai etika dan norma. Kemudian sebab 3 menjelaskan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Memasuki bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada sebab 1 menjelaskan hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian memasuki sebab 2 menjelaskan isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Sebab 3 menjelaskan refleksi nilai-nilai keislaman pada Pancasila. Kemudian memasuki bab 6. Pada bab 6 ini memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terbagi beberapa sebab. Sebab pertama menjelaskan pengertian sebuah ideologi. Masuki sebab 2 menjelaskan makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Nah, pada sebab 3 menjelaskan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Masuki pada sebab 4 menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa. Kemudian memasuki sebab yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PU/11/2013. Memasuki bab 7, yaitu memahami demokrasi Pancasila, terbagi beberapa sebab.
Pada sebab pertama menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia, memasuki sebab 2 menjelaskan konsep demokrasi. Memasuki bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Terbagi menjadi beberapa sebab. Sebab pertama menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Memasuki sebab kedua menjelaskan istilah dan pengertian hak asasi manusia. Kemudian sebab 3 menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Dan sebab 4 pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Memasuki bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terbagi menjadi beberapa sebab. Sebab pertama menjelaskan isi arti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki sebab 2 yaitu menjelaskan isi arti Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki bab selanjutnya itu sebab 3 menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki sebab 4 menjelaskan hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kelima menjelaskan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebab keenam menjelaskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebab terakhir yaitu menjelaskan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1900, yaitu pada sebab 7. Kemudian memasuki bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbagi menjadi beberapa sebab. Sebab pertama yaitu menjelaskan paradigma, dan memasuki sebab 2 menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Memasuki sebab 3 menjelaskan Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan sebab keempat menjelaskan Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Sebab kelima yaitu memaparkan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume dari buku Pendidikan Pancasila. Saya kurang lebihnya memohon maaf sebesar-besarnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.